Ketika Paus Leo berkata bahwa Maria bukan Corydentrix, tentu banyak umat bingung. Apakah semua homili Paus sebelumnya salah? Apakah jutaan umat yang berdevosi salah? Apakah Mariologi selama 1 abad itu perlu direvisi ulang? Inilah yang menjadi persoalan besar. Tradisi Katolik sering bergerak ke satu arah, sementara magisterium bisa bergerak ke arah yang lain. Roma mengklaim, No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? teman-teman, beberapa hari yang lalu saya bertemu kembali dengan seorang kawan lama. Saya kenal dia adalah seorang Katolik yang sangat taat, bahkan bisa dibilang Katolik keras. Saya tahu dia aktif dalam komunitas Katolik, mempelajari Mariologi, dan bahkan sempat debat seru sama saya, debat kecil-kecilan saja, lewat telepon, ketika saya kemarin aktif menanggapi serangan-serangan dari Patris Allegro, Mas Baginda. Bagi dia, teman saya ini, Maria bukan sekedar sosok yang dia kagumi, tapi bagi dia, Maria adalah pusat dari devosi dan keyakinan dia sebagai seorang Katolik. Namun saat kami bertemu beberapa hari yang lalu, itu wajahnya tampak berbeda, teman-teman. Waktu dia lihat saya, seperti ada rasa malu dan kecewa yang nggak bisa dia sembunyikan. Dan saya sudah tahu, dan tanpa perlu saya pancing, dengan wajah lusuh dia langsung ngomong ke saya. Dia bilang begini dalam bahasa Manado ya. Saya kasih teksnya di bawah. Kita sudah ndak mengerti. Dari kecil so diajarkan, Maria itu Corydentrix. Mulai dari TP orang tua, TP imam-imam, semua buku devosi, semua rosario, dan homili. Selama puluhan tahun ini, Maria itu partner penebus, juru selamat bersama dengan Kristus. Kong Paus Leo bilang itu salah. Nah, setelah dia bilang seperti itu, teman-teman, dia menghela nafas, nafas panjang, dan dia bilang pernyataan Paus itu, soal Maria itu bikin dia terasa seperti ditarik karpet dari bawah kakinya. Dia rasa malu, bukan karena Marianya, tapi karena dia sekarang harus tidak mempercayai sesuatu yang dulu dia anggap sebagai kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan dia pertahankan mati-matian dimanapun. Ya, ibarat Protestan, itu katanya. Ibarat Protestan itu mendengar Martin Luther dan John Calvin mengatakan bahwa 5 sola itu nggak benar atau nggak alkitabiah. Yang mana ya bagi kita itu nggak mungkin kan. Nah, setelah tertawa mendengar apa yang dibilang itu, sambil dia bilang sambil migran ya, sambil gini, dia bilang rupanya benar, Katolik itu nggak konsisten. Apa yang dulu diajarkan sekarang ditolak. Mana yang fundamental, mana yang tidak fundamental. Aku sudah nggak tahu lagi, begitu katanya. Pada akhirnya dia bilang bahwa yang paling menyakitkan bukanlah perubahan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa dia telah membela sesuatu yang tidak memiliki kejelasan dogmatis selama bertahun-tahun sebagai sesuatu yang diyakini sudah sangat jelas. Dia merasa dikhianati oleh tradisi yang dulu dia kira kokoh dan tidak mungkin salah, dan dia pikir kalau hal sepenting ini bisa aja berubah, apalagi yang akan berubah di masa depan. Teman-teman, curhatan dari teman saya ini membuat saya terdiam. Memang saya sempat tertawa awal-awal percakapan, tapi kemudian saya terdiam. Saya pikir
Kan sudah saya bilang dari awal, dari banyak konten-konten saya, ya kan? Kalau kita bersandar pada sesuatu yang bukan firman Tuhan, ya kita nggak harus kaget ketika memang ada perubahan-perubahan atau penegasan-penegasan yang menyangkali sesuatu yang sudah dipraktikkan dan dianggap sebagai kebenaran. Kita nggak harus kaget dengan perubahan-perubahan seperti itu. Teman-teman, saya menceritakan ini bukan karena saya ingin menyerang kembali gereja Katolik, ya tidak. Tapi karena saya ingin kita melihat bagaimana seorang umat yang setia tertimpa kebingungan akibat ketidakkonsistenan ajaran yang selama ini dia yakini. Kalau saya seorang Katolik, saya jadi semakin tidak lagi tenang, saudara. Karena kalau hari ini bisa berubah-ubah begini, besok bagaimana? Bisakah saya mempercayakan jiwa saya kepada sesuatu yang tidak jelas dan tidak konsisten? Dan teman-teman, dari sanalah sebenarnya kita harus mulai menyadari lagi satu hal penting, bahwa persoalan Mariologi bukan sekadar isu devosi, tapi ini mencerminkan problem mendasar dalam sistem ajaran Roma Katolik itu sendiri. Pernyataan resmi yang menegaskan bahwa Maria bukan co-redemptrix oleh Paus Leo ini, teman-teman, keputusan ini tentu mengejutkan banyak kalangan. Karena ini menyentuh salah satu isu paling sensitif dalam Mariologi Katolik. Dan apa yang terjadi ini bukan sekadar masalah gelar, tapi memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketegangan permanen antara tradisi Katolik dan otoritas magisteriumnya sendiri. Dan di video ini, saudara, saya ingin kita melihat kembali bersama lebih dalam, lebih jelas sebenarnya apa makna dari pernyataan Vatikan dan mengapa hal ini sekali lagi menegaskan keindahan dari Solus Christus. Kalau kalian sadar, teman-teman, secara background sebenarnya, sebelumnya itu sudah ada banyak usaha panjang dari kalangan Katolik tertentu untuk menjadikan doktrin Maria Co-Redemptrix ini sebagai dogma yang tetap. Banyak orang mungkin belum tahu bahwa selama lebih dari 1 abad, ada gerakan internasional yang mendorong Vatikan untuk mendogmakan 3 gelar Maria sekaligus, yaitu Advocate, Mediatrix, dan Co-Redemptrix. Dan gerakan ini bukan kecil-kecilan, saudara. Mulai dari awal 1900-an, jutaan tanda tangan dikumpulkan. Para teolog Mariologi, para imam biarawati, bahkan paus-paus tertentu, itu sudah menggunakan bahasa yang sangat mendekati dogma tersebut. Beberapa paus, abad ke-20 seperti Paus Pius X, Pius XI, Pius XII, dan Yohanes Paulus II menggunakan istilah-istilah seperti rekan penebus, yang bekerja bersama penebus, dan yang mempersembahkan putranya di Kalvari. Bagi banyak umat, saudara, doktrin Co-Redemptrix ini itu tinggal menunggu detik pengumuman sebenarnya. Namun ketika Konsili Vatikan II berlangsung, usulan itu ditolak secara sengaja. Dokumen Lumen Gentium 62 memilih istilah Mediatrix, tidak menggunakan Co-Redemptrix karena dianggap terlalu beresiko. Nah, mengapa beresiko? Karena berpotensi mengaburkan peran Kristus sebagai satu-satunya penebus. Namun tradisi devosi rakyat itu nggak berhenti. Ajaran populer terus menggunakan istilah itu. Homili-homili, devosi lokal, dan tulisan-tulisan teolog tetap mempromosikannya. Hingga pada akhirnya, Paus bilang Maria tidak dapat disebut Co-Redemptrix. Kristus adalah satu-satunya penebus. Sebuah kalimat yang tentu mematahkan lebih dari 1 abad devosi, tulisan teologi, dan keinginan umat Katolik sendiri. Mengapa banyak teolog menganggap Maria Co-Redemptrix, saudara? Untuk memahami guncangan ini, kita perlu melihat argumentasi Mariologi Katolik. Mereka itu menekankan 2 peristiwa besar dalam meneguhkan doktrin ini. Pertama, terkait ketaatan Maria pada saat inkarnasi. Ketika malaikat Gabriel datang, Maria berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ini dianggap sebagai suatu tanda yang membuka jalan bagi inkarnasi. Bagi para bapak gereja, seperti contoh salah satunya Irenaeus, itu mengatakan bahwa Maria sebagai Hawa baru. Jika ketidaktaatan Hawa membawa manusia jatuh, maka ketaatan Maria menghadirkan sang penyelamat. Nah, dari sinilah muncul bahwa Maria berperan dalam keselamatan karena tubuh Kristus
daging Kristus yang menjadi kurban penebusan dibentuk dari daging Maria di dalam rahim Maria. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait bagaimana Maria taat di kaki salib Yesus. Mariologi Katolik itu menggambarkan Maria sedang menderita bersama Kristus. Dia mempersembahkan putranya, mengosongkan diri sepenuhnya di sana. Yohanes Paulus II menyebutkan itu sebagai kenosis terdalam dalam sejarah manusia. Dan di titik inilah Maria disebut berpartisipasi secara rohani dalam karya penebusan. Jadi meskipun dia nggak menderita fisik, tapi dia memiliki penderitaan batin yang luar biasa. Beberapa ayat Alkitab yang sering mereka pakai untuk mendukung posisi ini, itu yang pertama, 1 Korintus 3 ayat 9, ya, tentang kita kawan sekerja Allah, bahwa Maria tentunya adalah kawan sekerja Allah yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, Kolose pertama ayat 24, penderitaan melengkapi penderitaan Kristus, ya terkait itu. Dan yang ketiga, Yohanes 2 ayat 5, di mana itu mereka berbicara mengenai Maria membawa orang kepada Kristus. Nah, secara historis pun saudara, banyak bapak gereja melihat pola Hawa baru itu sangat kuat. Dan dengan latar belakang inilah, gelar Corydentrix terasa begitu natural bagi banyak umat Katolik, bagi banyak teolog Katolik, para imam bahkan. Tetapi saudara, mengapa tiba-tiba ditolak oleh Paus Leo? Inkonsistensi yang tidak terelakkan. Ketika Paus Leo berkata bahwa Maria bukan Corydentrix, tentu banyak umat bingung. Apakah semua homili Paus sebelumnya salah? Apakah jutaan umat yang berdevosi salah? Apakah Mariologi selama 1 abad itu perlu direvisi ulang? Inilah yang menjadi persoalan besar. Tradisi Katolik sering bergerak ke satu arah, sementara magisterium bisa bergerak ke arah yang lain. Roma mengklaim tidak pernah salah dalam urusan doktrin. Namun sejarah menunjukkan bahwa arah doktrin bisa berubah, disesuaikan, diperhalus, atau bahkan dikoreksi, ditolak. Dan ketika magisterium bisa berkata tidak, maka semua devosi yang sudah bertahun-tahun hidup di tengah umat Katolik itu bisa hilang begitu aja. Inilah salah satu inkonsistensi internal yang sering luput dari perhatian, yang tidak akan diakui oleh Patrice Allegro. Jika Roma Katolik sungguh tidak mungkin salah, saudara, mengapa umat harus menunggu 2000 tahun untuk tahu bahwa gelar ini keliru? Mengapa paus-paus sebelumnya bebas menggunakan istilah yang kini dilarang? Dan jika magisterium bisa mengoreksi pemahaman umatnya sama mudahnya seperti ini, maka bagaimana kita bisa tahu mana ajaran yang abadi dan mana yang hanya tren devosi? Saudara, these questions ya, itu mengguncang dasar klaim infabilitas dari Roma Katolik. Ini tentunya kontrasnya dengan iman reformasi kita. Kita adalah Katolik yang direform. Ya. Banyak bentuk-bentuk pengajaran, pola-pola yang salah dalam menjalankan gereja, kita tinggalkan. Karena kita reform, kita kembali. Kita nggak membuang semuanya. Kita adalah Katolik yang meninggalkan sesuatu yang tidak benar, yang nggak ada dasarnya dalam Alkitab. Sebagai Protestan, saudara, kita nggak perlu menolak keindahan Maria sebagai teladan dari iman kita. Kita menghormati dia sebagai perempuan yang diberkati Tuhan, rendah hati dan setia. Tetapi kita tegas pada satu hal. Penebusan adalah karya Kristus, bukan karya Maria, bukan siapapun selain Kristus. Penebusan bukan sekadar penderitaan emosional. Penebusan bukan peran pendamping. Penebusan bukan partisipasi rohani. Penebusan adalah persembahan korban yang sempurna tanpa cacat, tanpa perlu bergantung pada sesuatu yang lain. Karena kalau perlu ditambahkan dengan peran pengganti atau peran sekerja sekawan, berarti menunjukkan secara nggak langsung Kristus belum sempurna, ya kan? Jadi Kristus korban yang sempurna, dan itu dilakukan oleh imam besar yang sempurna, dia itu sendiri. Dan itu satu kali untuk selama-lamanya yang menyelesaikan semuanya. Ibrani 10 ayat 10-14 mengatakan bahwa Kristus telah mempersembahkan satu korban untuk dosa dan ia duduk di sebelah kanan Allah. Tidak ada ciptaan yang lain yang berdiri di kaki salib dapat menjadi rekan penebus. Tidak ada manusia yang bisa menambahkan apapun pada karya Kristus. Solus Kristus bukan sekadar slogan reformasi.
Itu inti Injil. Dan kita bersyukur ketika Roma Katolik bisa berubah-ubah, bisa ada ketidakjelasan seperti ini. Injil nggak seperti itu. Jadi, apa makna dari semua ini? Keputusan Paus bukan kemenangan Protestan, sekali lagi, tapi pengingat yang sangat kuat bahwa kokohnya Injil bukan bergantung pada tradisi manusia, bukan devosi yang berubah-ubah, yang gak jelas, bukan penegasan berulang dari otoritas tertentu, tapi pada karya Kristus yang final. Selama tradisi manusia bisa bergeser, dikoreksi, atau disesuaikan, maka fondasi itu rapuh sebenarnya. Tapi fondasi gereja yang sejati, Injil Kristus, tidak pernah rapuh, tidak perlu ditambah, tidak perlu diperbaiki, tidak perlu didogmakan ulang. Kristus cukup, Kristus sempurna, Kristus satu-satunya penebus. Itulah kabar baiknya, saudara-saudara. Itulah keindahan Injil, dan itulah keyakinan yang dipegang gereja reformasi. Sepanjang sejarah akan terus seperti itu. Selama Alkitab masih seperti itu, dan memang akan terus seperti itu, maka doktrin iman reformasi tidak akan pernah berubah. Ya, kita akan selalu kembali kepada Alkitab. Terima kasih telah menonton. Jika video ini memberkati saudara-saudara, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tuhan memberkati.